diampuni dosanya. Sungguh rugi, cuil hidung seseorang, kata Rasulullah, ketika masuk Ramadan sampai akhir Ramadan dia belum diampuni oleh Allah. Padahal bulan Ramadan itu disebut syahrul maghfirah, bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa dia belum diampuni oleh Allah? Rugi sekali, rugi. Nah, kenapa tidak diampuni? Ya karena dia tidak bertobat. Dia tidak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan diperbanyak istighfar, mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berdoa, perbanyak doa. Salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang tidak ditolak doanya oleh Allah, dikabulkan. 1, as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka ketika sedang berpuasa, terutama ketika mendekati berbuka, jangan lupa berdoa. Disitulah waktu-waktu yang mustajab. Siapkan 5 menit, 10 menit sebelum berbuka. Berbuka kita ke diri 35 ya. 35 menit itu sudah bagus. 10 menit sudah bagus. Berdoa. Keperluan kita apa? Berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Karena itu saat yang mustajab. Terutama juga di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka mohon ampun kepada Allah, ya. Bukan hanya makanan yang disiapkan, istighfarnya juga. Makanannya, piringnya penuh, ininya penuh, istighfarnya tidak pernah. Nah, padahal Gusti Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 18 mensifati orang iman yang sesungguhnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka mohon ampun kepada Allah, Nah, ketika sepertiga malam Allah turun ke langit dunia dan memanggil-manggil. Hal min sa'ilin yu'ta, kata Allah. Adakah yang minta akan diberi? Pasti akan diberi. Hal min da'in yustajabulah. Adakah yang memanggil aku, maka aku menerima panggilannya. Hal min mustaghfirin yughfarulahu. Adakah yang mohon ampun kepadaku, maka dia diampuni. Seperti itu sampai subuh. Sungguh ini merupakan anugerah yang tertinggi bagi kita. Rabb kita, Tuhan kita memberikan kesempatan kepada kita ketika sepertiga malam untuk 3 hal ya. Untuk 3 hal. Memanggil, memuji Allah, kemudian memohon kepada Allah, kemudian memohon ampun kepada Allah. 3 hal itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Fa jazakumullah khaira. Barakallahu fina wa fikum. Silakan jika ada pertanyaan. Bagaimana jika ada orang yang mengaku dia bisa melihat makhluk gaib, makhluk halus, indigo ya. Sedangkan Allah berfirman tidak ada seorang di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Mengerti yang gaib. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengerti yang gaib kecuali Allah. Di langit maupun di bumi. Bagi orang yang mengaku melihat yang gaib, ini terbatas tetap. Terbatas kepada yang disabdakan oleh Nabi ya, yang disabdakan oleh Nabi. Ketika ada seseorang sepertinya dia mengerti yang gaib, walaupun itu terbatas, itu biasanya dibisiki oleh jin. Jin mana yang membisiki? Jin itu kerjanya setiap hari, dia itu bertumpuk-tumpuk sampai langit sana, mendengarkan ucapan malaikat. Kalau bahasa kita rapatnya malaikat, apa yang mau dikerjakan ini hari ini. Kadang-kadang berhasil. Nah, kalau berhasil dia segera lemparkan ke bawahnya, bisikan ke bawahnya sampai akhirnya kepada orang-orang yang
Kalau zaman dulu ya dukun, kalau sekarang ya banyak yang sepertinya bukan dukun tapi dia dapatnya dari jin. Itu. Jadi kalau manusia aslinya ya seperti kita ini umumnya, bahwa mata itu terbatas, pendengaran terbatas, semua terbatas. Mata kalau sudah ditutup tembok ya nggak kelihatan. Kalau dia bilang melihat berarti itu jin. Ini kemungkinan yang sangat pasti. Berarti dia dari jin. Jadi aslinya tidak ngerti yang gaib. Jin pun itu mencuri. Yang kedua ada yang ilham atau mimpi, dimimpikan oleh Allah. Ada, tapi itu jarang sekali. Yang banyak itu adalah jin. Seperti yang ditanyakan di sini, bagaimana kalau ada seperti itu? Maka orang seperti ini harus diyakinkan kepada tauhid ya, kepada tauhid benar ini tadi. Diajari tauhid bahwa yang membisiki kamu, memberitahu kamu itu adalah jin. Jin yang mencuri ucapan malaikat. Maka jangan kamu ceritakan kepada orang lain, karena itu bisa menyebabkan orang lain bisa mentogutkan kamu, menyembah kamu, dikira kamu mengerti sesuatu yang gaib, sesuatu yang gaib. Tapi ini sifatnya juga terbatas, nggak semuanya, nggak semuanya. Adapun kok melihat, ya melihat jin itu sebenarnya bukan sesuatu yang aib ya, karena Rasulullah SAW juga pernah melihat jin. Tapi kalau melihat terus berhubungan, nah ini yang tidak boleh. Rasulullah melihat, kadang-kadang melihat jin beliau, dan beliau juga bisa menangkap jin. Bahkan diikat di tiangnya masjid itu pernah. Nabi seperti itu. Tapi oleh Nabi dilepaskan karena khawatir ditiru oleh umatnya. Karena hak itu adalah haknya Nabi Sulaiman, haknya Nabi Sulaiman. Umat Muhammad tidak punya hak untuk memperbudak jin. Jadi saya katakan bagi kita semua, kalau ada yang begitu, kita tetap yakin yang mengerti yang gaib itu hanya Allah. Ada orang seperti itu dianggap mengerti dari jin. Kalau ada orang soleh, betul soleh banget, kadang dia bermimpi, ada alamat, ada, tapi itu jarang sekali. Itu bagi kita. Bagi yang pelaku, kita harus pahamkan dia dengan tauhid, supaya dia banyak berdoa kepada Allah, berdoa penjagaan kepada Allah, jangan sampai dipengaruhi oleh makhluk halus terus ya. Anak balita yang ketakutan melihat sesuatu yang katanya diyakini bahwa dia melihat makhluk halus yang menakutkan. Ini mudah saja, kalau anak kecil bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup matanya. Mata atau ubun-ubun insya Allah hilang. Dan jangan dianggap ini sesuatu yang menakutkan, biasa saja. Memang kadang anak kecil ditampakkan seperti itu. Bila kita di suatu tempat yang melaksanakan salat tarawih 23 rakaat dilaksanakan dengan cepat, saya biasanya di tempat lama sholat tarawih 11 rakaat dan tidak tergesa-gesa. Bagaimana mensikapinya? Sholat itu kalau terlalu cepat ada ukurannya meninggalkan tumakninah. Kalau cepatnya tidak sampai meninggalkan tumakninah, itu tidak ada masalah. Ya, tumakninah itu batas bacanya 1. Misalkan subhana rabbiyal a'la, sekali dia sudah tenang, itu sudah dianggap tumakninah. Tapi kalau yang 11 rakaat berapa detik itu, berapa menit itu, Allah, itu bukan sholat, itu mainan. Itu ada dulu sahabat namanya musi'us sholah, pencuri sholat. Kata Rasulullah, irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah sholat, kamu belum sholat. Kata Nabi, belum sholat, belum sah sholatmu, karena terlalu cepat, tidak tumakninah. Jika melaksanakan sholat tarawih sendiri di rumah 11 rakaat dengan tidak tergesa-gesa, atau kita tetap ikut jamaah di musalla tersebut? Sholat tarawih tetap hukumnya yang di masjid, tetap hukumnya sunnah. Jadi kalau di rumah lebih baik, lebih khusyuk, lebih lama, itu ya tetap lebih baik.
tetap lebih baik daripada terlalu cepat, tidak khusyuk, tidak tumakninah. Itu. Betul. Jadi diingat-ingat bahwa sholat tarawih berjamaah di masjid itu bukan sholat wajib, itu sholat sunnah. Semakin kalau memang di masjid lebih khusyuk, lebih tenang, kita lebih konsentrasi, lebih baik di masjid. Tapi kalau di rumah lebih baik, cuman ini juga perjuangan ya. Kalau di rumah harus ada tempat khusus, jauh dari TV, jauh dari anak, kan gitu. Jauh dari anaknya diamankan dulu. Nah, itu lebih baik. Apalagi bisa dilakukan sepertiga malam, itu lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Pada bulan Ramadan sudah menjadi kebiasaan umat bertadarus di masjid dan saling menyimak dengan mengingatkan jika ada keliruan. Bagaimana, apakah menyalahi syariat hal di atas untuk seorang ummahat? Asalkan sama-sama ummahat, sama-sama wanita, insya Allah lebih aman. Karena membaca Al-Quran di masjid itu ada istimewanya daripada di rumah. Jadi baca tadarus di masjid itu lebih utama daripada di rumah. Jadi baca Quran di masjid lebih utama daripada di rumah. Karena kata Rasulullah, nanti malaikat turun sampai sayapnya itu ditumpuk-tumpuk sampai langit sana. Kalau ada orang halaqah Quran di masjid, kemudian Allah menuangkan rahmatnya dan Allah menyebut nama-nama mereka kepada para malaikat di sisinya, itulah hamba-hamba saya. Itu tidak terbatas laki-laki wanita, hanya saja perlu ditertibkan, jangan ikhtilat, jangan campur laki-laki wanita, ada tempatnya sendiri. Wanita ya tadarus sama-sama wanita, itu saya kira lebih baik daripada di rumah, karena baca Quran di masjid itu lebih baik daripada baca di rumah. Ada dalil khusus dalam masalah ini. Untuk sholat setelah subuh itu kira-kira jam berapa? Kurang lebih 1 jam setelah subuh, kurang lebihnya. Jadi kalau subuh kita misalkan, ya subuh kita jam berapa? Jam 4:30 kurang 10 ya. Ya kemungkinan 1 jam setengah 6 lewat 10 sudah namanya. Kalau mau lihat tanggalan boleh, ada waktu syuruk namanya. Syuruk itu waktu matahari naik, mau terbit, setelah itu 5 menit 10 menit setelah itu, setelah waktu syuruk. Silakan nanti dilihat waktu syuruk berapa, ada itu di jadwal. Ada waktu syuruk itu waktu terbitnya matahari. Terbitnya nanti ditunggu kan 1 tombak, kata Rasul, 1 tombak atau 2 tombak, kurang lebih 5 menit lah. 5 menit setelah waktu syuruk, 5 menit 10 menit setelah syuruk, silahkan sholat 2 rakaat. Intinya sholat duha ya. Intinya sholat duha. Nah, apa ciri-ciri keluarnya Lailatul Qadar? Tadi hadisnya kelewatan, nggak kita baca ya. Ciri-cirinya diantaranya hujan, pada hujan malam itu. Kalau nggak ada hujan, paginya itu matahari itu terang sekali tapi adem. Enggak panas, cahayanya terang, tapi bukan terangnya terang panas, bukan, terang yang adem, suasananya segar gitu, dingin, segar. Itu tanda-tandanya. Cuman saya ingatkan, nggak usah terlalu lihat tanda-tandanya lah. Yang penting usahakan malam ganjil, usahakan melek 4 malam itu, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Terutama malam 27. Jangan sampai tidur. Usahakan. Sudah siapkan dalam setahun 4 malam, insya Allah dapat. Insya Allah dapat Lailatul Qadar. Baik iktikaf maupun tidak. Nah, kalau bisa iktikaf lebih baik. Tapi kalau tidak juga nggak apa-apa. Misalkan ummahat sedang haid, halangan ya, tidak bisa ke masjid, nggak bisa itikaf ke masjid, nggak apa-apa. Di rumah siapkan tempat khusus, kopinya kopi khusus yang membuat mata nggak bisa merem. Misalkan itu baik sekali. Itu usahakan malam ganjil. Usahakan malam ganjil di Melayan. Khalas. Insya Allah cukup pertemuan kita. Semoga Allah memberkahi kita semua.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka